kenapa kepemimpinan sebelum-sebelumnya itu nggak berhasil gitu. Kalau menurut Bang, kenapa Bang Irwan kenapa itu? Dibilang kota jasa belum kota jasa, dibilang kota wisata belum. Itu gimana tuh kiatnya tuh untuk meningkatkan PAD? Ya, kan saya umur nggak lama lagi. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bang Irwan Johan, apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah, Baik, kabar baik. baik. Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak muda lagi. Nggak muda lagi? Nggak muda lagi, udah di atas 50. Tapi itu kalau di Medan kan, itu organisasi-organisasi pemudanya biasanya gitu ya. fotonya dewasa-dewasa juga gitu. Iya. Pemuda ya, nama organisasinya, tapi orangnya. Tapi gini lah semangat mudanya Pak ya. Iya, sangat muda. Nah ini kan Bang Irwan Johan sudah 2 periode ya di DPR Aceh ya, Iya, dari Partai Nasdem. iya. Dan Bang Irwan juga sudah banyak lah ditulis di berbagai media ya. Tapi ada yang saya belum begitu mengenal Bang Irwan nih. Kayaknya ada link yang missing gitu, yang hilang. Bang Irwan sebelum berkecimpung di politik itu kira-kira apa kegiatannya itu Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang, backgroundnya. Oke. Mulai dari S1 mungkin ya. Ya, kalau pendidikan formal saya memang arsitektur ya. Arsitektur. Kemudian setelah tamat kuliah itu sampai saya terjun ke politik itu mungkin saya lebih banyak beraktivitas di media. Orang media juga lah Bang. Benar ya, orang media. Media apa itu Bang? Jadi mungkin segala jenis media saya udah geluti ya. Pertama saya tamat kuliah itu punya radio, stasiun radio. Sampai tahun 2000 lebih pasca Covid itu masih radio itu. Dan hari ini masih mengudara, cuman udah saya jual, bukan milik saya lagi. Kemudian juga di bidang tabloid, saya pernah jadi publisher, pernah menjadi pemimpin redaksi, ya, menerbitkan tabloid Aceh Kronika. Waktu itu cukup populer lah di Aceh. Tahun berapa itu? Itu tahun 98 sampai tahun 2002. Oh, Gen Z Persis. Gen Z sekarang belum lahir itu ya. Belum, itu persis di saat konflik lagi puncak-puncaknya itu. 98, 99, 2000 ya, lagi puncak-puncaknya tabloid kita bersaing dengan tabloid yang sangat populer waktu itu milik grup media besar ya. Kemudian di bidang film juga, di bidang televisi juga ya, jadi televisi, film, media cetak, radio, dan sekarang juga di YouTube, konten kreator saat ini juga masih. Sana masih. Tapi kan Abang kuliahnya nih arsitek. Dari penjelasan tadi kayaknya belum ada kerja bidang arsiteknya nih. Ada di bidang arsitek, ada untuk kepentingan pribadi Oh, ya. pribadi aja. Bisnis-bisnis yang saya bangun, interior, gedung ya. Kita pernah bangun ruko juga waktu tamat-tamat kuliah. Kemudian desain interior juga terlibat di situ. Nah, kalau arsitek itu kan 50% teknik, 50% seni. Oh. Nah, kelihatannya setelah tamat saya lebih arah ke seninya gitu. Oke, lebih dominan jiwa seninya yang muncul ya. Iya. Bang Irwan tamatan dari ITS ya. Iya betul, ITS Surabaya. Dengan Cak Lontong satu angkatan nggak? Cak Lontong mungkin 1 tahun di atas saya atau 1 angkatan, tapi dia elektro kalau saya Iya, nggak salah. Cak Lontong elektro gitu. Ya. Jadi memang ITS banyak menghasilkan seniman-seniman sepertinya. Ya, jadi lontong itu salah satu menu makanan yang paling populer di kantin ITS. Oh, kan di ITS. Nah, kantin ITS. Jadi dulu ada istilah ini guyonan remaja waktu itu penghuni kantin ITS. Ya, penghuni kantin ITS kalau disingkat Apa ya? Penghuni kantin ITS. PK apa tuh? Penghuni kantin ITS. Itu agak sensitif. Iya, agak Singkatannya waktu itu makanya saya agak takut sensitif. singkat-singkat nanti. Nah, jadi penghuni kantin ITS atau PKI waktu itu disebut. Ya. Iya itu. Nah, jadi anak-anak yang sering nongkrong di kantin ITS itu anak-anak PKI katanya begitu. gitu, ya. Itu zaman tahun-tahun 90-an ya. Tapi itu bercandaan ya. Itu bercanda. Nah, ada satu makanan paling populer itu namanya lontong balap. Di kantin ITS itu populer lontong balap. Jadi mungkin Cak Lontong juga terinspirasi dari itu, walaupun dia ngaku dari bentuk badannya yang seperti lontong. Jadi banyak seniman alumni ITS itu banyak. Gombloh, ya Gombloh itu alumni ITS. Kemudian Leo Christie, alumni ITS. Cak Lontong, alumni ITS. Iya, disuruh belajar ilmu teknik malah jadi seniman ya. Iya. Nah, saat Bang Irwan kuliah itu almarhum Bapak itu masih ada tentunya ya. Iya, masih. Kenapa tidak mengikuti jejak Bapak yang seorang militer gitu? Memang nggak terpikir? Terpikir, saya udah daftar waktu itu. Saya udah daftar di Kodam tahun 90.
saya tamat SMA, saya daftar ke Kodam dengan beberapa teman satu SMA 1. Waktu itu ada yang mau ikut mungkin sekitar 10 orang. Akmil ya. Ya, masuk tentara. Kemudian udah daftar. Dan orang tua, ya saya senang sekali, saya mau ngikuti jejak beliau jadi tentara. Tapi tiba-tiba pas pengumuman di radio, di koran, bahwa besok yang sudah mendaftar datang ke lapangan Nesu untuk tes fisik. Waduh, saya langsung down. Ini langsung Kenapa itu down? kayaknya nggak kuat. Suruh lari keliling lapangan dan sebagainya. Saya langsung bilang sama ayah saya, kayaknya saya nggak jadi daftar. Kenapa? Ya kayaknya nggak sesuai dengan jiwa saya. Kayaknya kalau daftar juga nanti ternyata lulus, saya juga kayaknya bakal kabur dari tentara gitu. Ya udah, kau mau jadi apa kau terserah. Ini marah sekali almarhum waktu itu karena saya nggak jadi masuk tentara. Karena saya udah keseringan nonton film Rano Karno. Waktu SMP, SMA keseringan nonton film-film drama Indonesia, Rano Karno, Herman Felani, Lydia Kandau dan sebagainya. Itu kayaknya enak kehidupan mahasiswa gitu kan. Kehidupan di kampus, Ali Topan, anak jalanan. Jadi saya ingin merasakan kehidupan seperti di film-film remaja waktu itu di kampus. Bisa rambut gondrong ya? Iya benar, naik motor, rambut gondrong. Kalau tentara kan nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Berarti ya orang tua kecewa lah ya, karena lazimnya orang tua kan pingin anaknya ikutin jejaknya seperti itu. Ya. Betul. Hari ini nggak ada penyesalan ya? Hari ini nggak menyesal. Kayaknya saya udah sesuai dengan bidang saya. Jadi saya ingat sekali waktu saya masih SD kelas 4 atau kelas 5 di Banda Aceh, orang tua saya, ayah saya itu pernah nanya, cita-cita saya apa? Irwan, cita-cita Irwan nanti kalau udah besar mau jadi apa? Saya jawab waktu itu dari hati saya sendiri, tanpa ngarang atau apa, saya pengen jadi seniman. Saya bilang saya pengen jadi seniman gitu. Orang tua saya cuma senyum, ayah saya senyum hampir ketawa-ketawa, boleh. Asal jangan jadi seniman kiri ya. Jadi dari kecil saya memang pengen jadi seniman. Waktu SD saya hobi menggambar, hobi membaca buku, hobi baca novel, baca komik. Saya ingin jadi komikus, saya dengan teman-teman saya bikin komik, bikin cerita. Dan saya punya cita-cita waktu SD yang sampai hari ini belum kesampaian, ingin jadi pengarang termuda yang menerbitkan buku. Tapi sampai hari ini belum berhasil. Nggak mungkin lagi. Udah nggak muda lagi. Udah banyak yang lebih muda. Betul. Mungkin nanti pengarang tertua. Itu yang bisa dikejar. Berarti dari keluarga nggak ada yang mengikuti jejak almarhum bapak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kita adik kakak bersaudara 6 orang, 3 laki 3 perempuan, 3 yang laki ini nggak ada yang jadi tentara. Kalau saya memang seperti tadi ceritanya, adik saya Iqbal pernah patah tangannya, jadi udah nggak mungkin lagi untuk jadi tentara. Waktu kecil pernah patah. Terus yang adik paling kecil hampir jadi tentara. Laki-laki yang paling kecil? Ya, laki yang paling kecil, yang sekarang di Migas ya, bergerak di Migas. Dia udah daftar, tapi ternyata kurang umur 1 bulan. Jadi belum memenuhi syarat karena umurnya masih kurang 1 bulan. Jadi dia minta tolong ke ayah, tapi ayah nggak mau nolong. Ya udah tahun depan ikut lagi, gitu. Karena memang belum memenuhi syarat. Padahal ada orang dalam tuh ya. Seharusnya mungkin bisa ya. Nah, tapi ya memang karakter ayah seperti itu, nggak ada nolong-nolong. Jadi akhirnya dia udah masuk kampus di Trisakti Pertambangan. Ya udah akhirnya jadi malas masuk tentara, udah enakan di kampus. Kerja di sektor migas ya. Iya. Nah, kemudian pasca reformasi ya, kalau nggak salah ya, Nasdem berdiri kan. Nah, kemudian Bang Irwan memilih masuk Partai Nasdem menjadi politisi. Itu apa alasannya memilih Nasdem? Di saat itu kan ada partai-partai lain juga. Ada PKB, atau kenapa nggak masuk partai yang sudah eksis gitu? Iya. Kenapa memilih Nasdem gitu? Mungkin saya perlu kilas balik dulu ke kenapa saya terjun ke politik ya. Iya. Mungkin karena pengaruh orang tua saya, memang beliau politisi walaupun tentara tapi aktif di Partai Golkar. Waktu itu lama jadi ketua Golkar di Aceh. Kemudian di tahun 2003 saya masih tinggal di Jakarta. Itu saya sudah berniat untuk maju Pilkada Wali Kota Banda Aceh. 2003. Nah, saya aktif di media, saya produser acara TV, ada beberapa program saya yang ditayangkan di TV, waktu itu di RCTI, di Antv, di TVRI juga ada. Terus saya dapat informasi berita tahun 2004 kalau saya nggak salah, atau 2005 akan dilaksanakan Pilkada Wali Kota di Banda Aceh. Nah, jadi setelah kuliah saya ada beberapa kali keluar negeri, saya melihat kota orang, terus saya
berpikir, kenapa kota orang bisa seperti ini, kenapa kota saya, Banda Aceh, tidak bisa seperti ini. Rasanya saya ingin mewujudkan apa yang saya lihat di tempat orang itu ke kota kita, yang baik-baik ya, yang bagus-bagus. Jelek-jelek jangan. Nah, 2003 karena saya dapat info ada pilkada tahun depan, itu saya panggil teman saya yang dari Bandung, sekarang dosen di Unsia, di USK dia dosen, dia lagi S2 di Bandung, S1-nya di UGM, saya panggil karena sahabat akrab, yuk kita pulang ke Aceh, yuk kita ikut pilkada, gitu saya bilang. Itu umur saya waktu itu 32 tahun kan. Oke katanya. Nah, saya tanya ibu saya, restu ibu kan penting ya. Saya tanya, saya mau maju pilkada Banda Aceh, setuju nggak? Oke boleh kata ibu. Nah, oke, 2004 saya pulang ke Aceh. 2004 pulang ke Aceh bersama teman saya ini dengan niat ingin bangun kota Banda Aceh, ingin ikut pilkada. Karena saya orang film, bawa kamera kemana-mana, syuting kota Banda Aceh, ini daerah mana yang perlu dibenahi dan sebagainya, dibangun apa dan sebagainya ya. Kemudian sebelum tsunami 2004 itu kan terjadi tsunami di Desember. Sebelum tsunami saya ketemu dengan abang sepupu. Abang sepupu saya itu juga arsitek, alumni ITS juga. Namanya Teguh Alaidin Syah. Oh iya. Nah, Pak Alaidin dosen arsitek Unsiah juga. Beliau kan ITS 5 tahun di atas saya. Saya ketemu beliau, saya bilang, "Bang, saya mau maju pilkada wali kota Banda Aceh. Mohon dukungannya." Terus kaget, Bang Alaidin kaget. Wah, Abang juga mau ikut pilkada. Iron jangan dulu. Iron dukung Abang dulu katanya. Karena Abang udah daftar untuk ikut pilkada. Waduh, saya kaget juga nih, gimana nih Abang sepupu, kemudian senior di ITS, ya udah saya ngalah. Saya ngalah sebagai yang lebih muda, saya masih punya kesempatan lain. Saya dukung saudara, dukung sepupu dan senior saya dulu lah untuk menang di pilkada. Ternyata tsunami 2004 di Desember, pilkadanya diundur, kemudian terjadi perdamaian, diundur lagi pilkada sampai 2007 ya, 2007 dan Teguh Alaidin ikut juga pilkada waktu itu ada 7 pasangan calon dan akhirnya menang Pak Mawardi Nurdin. Nah setelah selesai pilkada itu saya sibuk lagi di tsunami ya untuk rehab rekon. Ya, saya juga ada media radio, seluruh radio internasional datang ke Banda Aceh, itu nginapnya di tempat saya, kita bangun tenda-tenda, kita bagikan radio kepada masyarakat untuk dapat informasi terkini soal update tsunami dan sebagainya. Kemudian di 2008 saya bikin film Aceh, 2009 bikin film Aceh, 2010 bikin film Aceh. Kemudian 2011 muncul lagi berita, tahun depan ada pilkada. Itu belum masuk partai politik itu? Belum. Oke. 2012 akan ada pilkada. Ingat lagi saya, wah ini cita-cita saya lama nih untuk ikut lama. pilkada wali kota. Selama ini udah lupa karena sibuk tsunami, sibuk film ya. Nah akhirnya saya tanya sama adik saya Iqbal, karena Iqbal ini yang paling dekat dengan ibu saya. Karena dia kuliah di Banda Aceh. Dia dekat sama ibu, saya kuliah di luar. Iqbal coba tanya sama ibu, kalau abang maju pilkada, ibu dukung nggak? Iqbal menghadap ibu, Bang Iron mau ikut pilkada wali kota. Ibu setuju apa enggak? Ibu bilang setuju. Terus saya bilang jangan setuju aja, bantu dana enggak? Oke, ibu bilang oke, ibu bantu 500 juta. Waktu itu ibu udah ada komitmen ya. Ya, ibu bantu 500 juta kalau Iron mau ikut pilkada. Daripada Iron sibuk di rumah terus katanya. Enggak pernah keluar rumah karena sibuk dengan film kan. Sibuk ngedit dan sebagainya. Nah, akhirnya saya ikut pilkada dengan biaya apa adanya, bantuan ibu sedikit, dari tabungan saya sedikit. Habisnya nggak banyak lah waktu itu dibanding calon lain. Saya kira saya paling minim mengeluarkan biaya. Dan alhamdulillah finish di urutan 3 di antara 5 pasangan. Nah mungkin karena hasil yang lumayan positif, saya keluar gelanggang dengan kepala tegak waktu itu. Masih muda, pengalaman pertama, biaya apa adanya, independen ya. Mungkin banyak partai politik yang kemudian melihat, oh ini orang ada minat ke politik gitu. Akhirnya saya diajak. Ya banyak partai yang mengajak, partai lokal ada, partai nasional ada. Ya kalau saya sebut partainya ada beberapa, bahkan ada yang udah hampir jadi gitu ya, ketemu dengan ketua umumnya. Tapi karena banyak partai yang mengajak, dan kemudian ada satu partai baru waktu itu kan, partai baru punya orang Aceh. Tapi kalau partai baru kan belum punya dosa masa lalu nih, ya kan, kemudian punya putra Aceh. Ya udah akhirnya saya memutuskan ke Nasdem dengan alasan itu. Dari situlah mulai karir politik Bang Irwan ya. Betul. Kemudian mengikuti pileg ya. Pileg 2014. Langsung terpilih tuh ya. Iya waktu itu. Oke, berarti padahal nomor urut terakhir tuh. Nomor terakhir 13. Saat itu sudah mulai nomor urut, udah mulai berlaku Sudah. Sudah nomor urut ya. 1 sampai 13 saya nomor urut 13. Oh, bisa jadi ketika Bang Irwan ikut Pilkada Kota Banda Aceh itu semacam mendongkrak popularitas untuk pileg selanjutnya ya. Betul. Kalau nggak ikut Pilkada 2012 mungkin di 2014 nggak semudah itu juga saya dikenal oleh publik ya.
Kayaknya strateginya bisa saya pakai juga nih ke depan. Iya, betul. Jadi kita mau naik pilkada dulu, nanti ke depan Iya, caleg gitu ya. atau sebaliknya. Sebaliknya. Nyalek dulu Tapi modalnya gede itu ya. untuk pilkada atau Ya untuk pilkada, pileg nih? dua-dua mungkin ya. Saya kira Atau lebih gede pilkada. saya pengalaman 3 kali pemilu ya. Pilkada 2012, Pileg 2014, dan Pileg 2019. Jadi jujur saya nggak bohong, apa adanya saya sampaikan. Ini kalau saya bohong kan banyak orang di Iya lingkaran nih. saya yang tahu, oh ini bohongan. Adik saya tahu persis, Iqbal tahu persis berapa biaya saya habiskan. Itu pilkada sekitar 1 1,2 M 2012. Kemudian Pileg 2014 juga sekitar 1, sekian M, 1,1 atau 1,2 juga angka sekisaran itu. 2019 pun segitu. Sekitar 1,2 M. Yang Sudah saya habiskan. ke depan kalau mau naik lagi udah ada bayangan ini ya. Iya. Berapa dana yang harus Jadi disiapkan. udah punya rumusnya juga. Rumusnya. Udah punya rumus DPRK sekian, DPRA sekian. Tapi rumus itu nggak bisa sama untuk setiap orang. Iya. Karena beda-beda kan. Kalau di universitas ada banyak variabel istilahnya. Ada Banyak variabel yang menentukan. Bang, kita cerita-cerita nih mengenai Banda Aceh lah. Ini dari kabar-kabar yang beredar nih, Bang Irwan sepertinya akan kembali bertarung untuk pilkada ke depan ya di Kota Banda Aceh ya. Ya karena itu satu-satunya, mungkin bukan satu-satunya, ada beberapa cita-cita saya. Kan saya umur nggak lama lagi. Umur sekarang kan 53 ya. Tahun ini 53. Bilang nggak lama lagi jadi sedih saya nih, kayak ada apa gitu. Kalau ikut usia Rasulullah 63 tahun. Ikut usia ayah saya juga meninggal umur 63 tahun. Ya mungkin angka rata-rata harapan hidup orang Indonesia sekitar 60-an tahun ya. Jadi usia saya mungkin 10 tahun lagi. Nah, saya sudah mulai menyusun target-target prioritas apa yang ingin saya capai di sisa 10 tahun usia saya ini kan. Ya mungkin salah satunya itu menjadi wali kota Banda Aceh untuk memperbaiki, membenahi, membangun, memajukan kota tempat saya dibesarkan dari SD, SMP, SMA. Oh gitu ya. Mau dibawa kemana Bang Banda Aceh ini? Ya, yang pasti ke arah yang lebih baik ya. Pasti. Perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian kalau bicara tagline, slogan, visi, jujur sampai detik ini saya belum final. Saya sedang menyusun, sedang menampung aspirasi publik, mendengarkan masyarakat, mendengarkan harapan dari orang-orang, dari berbagai komunitas, berbagai kelompok. Ya apa yang sebaiknya akan dibangun atau dibawa kemana kota Banda Aceh ya. Tapi kalau ditanyakan mungkin walaupun nanti bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan, saya ingin kota Banda Aceh ini menjadi kota yang kreatif, ya, inovatif, kemudian juga toleran dan pemerintahnya amanah, mungkin itu. Nah kalau cerita visi, misi, slogan dan sebagainya itu kan biasanya disusun sama tim gitu kan. Betul. Ya. Tapi yang betul-betul dari dalam hati itu apa sih sebenarnya gitu? Bisa jadi kan kalau tim itu akan nyusun kalimat-kalimat indah lah gitu, macam yang apa ya, buat orang melayang-layang bacanya. Gitu. Tapi yang betul-betul di dalam hati ini apa dulu yang penting saya kerjain untuk Banda Aceh ini? Ya ini saya seperti saya bilang tadi masih merangkum. Tapi kalau tadi kita sudah bicara tentang latar belakang saya, pertama saya arsitek, ya tentu pembenahan tata kota ya. Karena saya kuliah arsitektur 5 tahun, pendalaman saya di 2 tahun terakhir itu di pemukiman, ya, di pemukiman. Jadi di arsitektur tuh ada bidang-bidangnya nanti, Pak. Ada bidang struktur, ada bidang pemukiman, ada bidang interior, ada bidang desain produk dan sebagainya pendalamannya. Jadi saya pendalaman ke bidang pemukiman. Jadi di Surabaya itu saya dulu banyak melakukan penelitian di pemukiman kumuh, dekat-dekat rel kereta api, di pinggiran sungai. Itu keahlian saya waktu itu. Ya, dan mungkin ilmu saya itu bisa saya terapkan di Kota Banda Aceh untuk membuat Kota Banda Aceh ini lebih indah, lebih nyaman, lebih tertata baik, lebih rapi, lebih bersih. Itu ya, kalau berdasarkan background pendidikan. Kemudian berdasarkan minat, passion saya di seni tadi. Di seni, saya banyak berkiprah di bidang seni. Saya juga penulis naskah, saya juga penulis skrip, penulis skenario, saya juga penulis opera di Jakarta ya. Jadi kalau ada HUT TVRI, HUT RI ya, dipentaskan di drama-drama di Taman Mini, di studio TVRI itu naskahnya sering saya yang tulis waktu itu, tahun 2000-an. Mungkin nggak banyak yang tahu ya. Walaupun bukan saya pemilik sanggar seninya.
Nah, mungkin ke depan saya juga ingin mewujudkan visi saya di bidang seni ini untuk membangkitkan kebudayaan, sejarah kita, ya, membangkitkan kembali kejayaan Aceh masa lalu lewat sektor seni yang juga nanti dampaknya ke pariwisata, peningkatan PAD, ekonomi, ya kalau dikaitkan ke seni tadi. Yang lain tentu karena kita daerah syariat Islam, ini bagaimana kita memanfaatkan kelebihan kita, keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh di bidang syariat Islam ini untuk memberikan dampak yang lebih banyak, lebih positif bagi masyarakat, bagi kota kita gitu ya. Jadi tadi itu. Kemudian pariwisata. Jadi seni, pariwisata, syariat, dan penataan kota arsitekturnya. Jadi yang hal-hal yang Bang Irwan sebutkan tadi, apakah itu problem utama Kota Banda Aceh itu? Nah, kalau bicara problem, kita mungkin semua masyarakat ada beberapa poin yang diketahui ya. Pertama soal, ya saya kira nggak ada yang bisa mendebatkan bahwa misalnya salah satu problem adalah PDAM ya. Air bersih ya? Soal air bersih, air minum seharusnya PDAM kan, bukan PDAB. PDAM seharusnya bisa langsung diminum kan? Ya? Itu jelas ya. Satu persoalan utama yang pemerintah kota selama ini sudah berusaha maksimal, tapi belum optimal hasilnya untuk masyarakat, kita akan benahi itu. Mungkin 1 tahun pertama fokus anggaran kita arahkan ke sana. Kalau seandainya nanti insya Allah terpilih. Kemudian soal pengangguran, kemiskinan. Walaupun sebenarnya untuk 23 kabupaten kota di Aceh, Banda Aceh terbaik. Iya, terbaik. Dari segi persentase kemiskinan kita cuma 7,sekian%, pengangguran juga seperti itu. Tapi kan kalau bisa kita turunkan itu lebih baik. Kemudian persoalan lain, infrastruktur yang tidak terawat dengan baik, banyak jalan berlubang, banyak saluran tersumbat, baru 2 jam hujan sudah tergenang di ruas-ruas jalan utama, ya, sulit dilalui kendaraan. Kemudian soal kebersihan, bukan hanya soal pemerintahnya, tapi juga mindset masyarakat nih. Soal kebersihan ini perlu kita perbaiki. Mungkin itu persoalan-persoalan utama ya. Nah, kalau dalam pemikiran saya Bang kan, Banda Aceh ini kan kota kecil lah, relatif kecil kan. Dalam 1 hari kita dari ujung ke ujung bisa. Iya, iya. Jadi ya tentunya mungkin mengelolanya sepertinya lebih mudah. Tapi faktanya sudah begitu lama Banda Aceh ini ya sepertinya stagnan gitu ya. Ini pendapat saya. Maju dibilang maju enggak, dibilang mundur kali juga enggak. Nah, kira-kira tuh tadi memang Bang Iwan udah sebutkan sektor-sektor yang dikembangkan ya. Tapi kenapa ya kita nggak nuduh wali kota sebelumnya lah. Kenapa kepemimpinan sebelumnya itu nggak berhasil gitu? Kalau menurut Bang, kenapa Bang Irwan kenapa itu? Padahal tadi kan memetakan persoalannya kan kelihatannya mudah ya. Iya. Ada wali kota sebelumnya yang boleh kita simpulkan berhasil. Ya. Ada misalnya almarhum Pak Mawardi, ya. Beliau kan dinilai oleh publik itu wali kota yang berhasil. Kemudian di masa selanjutnya ada Bu Eliza, ada Pak Minullah. Mungkin tantangannya, kondisinya berbeda saat itu. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ya. Nah, untuk ke depan saya berpikir untuk bangun kota Banda Aceh seperti tadi Nizar katakan bahwa sepertinya stagnan. Ya kita dari kecil di Banda Aceh kayaknya kok nggak banyak berubah nih. Ya di depan SD saya sekolah di SD Persit Nesu itu, sampai sekarang saya lewat situ kayak mirip waktu saya SD dulu. Tahun 80-an. Ya, ini sudah tahun 2024, 40 tahun yang lalu kayaknya batu ini masih di sini. Ini kok masih ada batunya di sini. Ini kok nggak ada berubah nih berarti daerah sini. Ya. Nah, mungkin karena kita membangun kota Banda Aceh ini dengan tidak punya visi yang jauh ke depan, ya. Jadi dengan bisnis as usual, mungkin ya. Saya pikir kita harus ada lompatan jauh ke depan. Jadi kalau seandainya, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Saya sebenarnya nggak khawatir kalau saya nggak didukung oleh rakyat, tapi saya lebih khawatir kalau saya nggak didukung oleh Allah untuk jadi wali kota. Karena Allah lah akan memutuskan, memberikan yang terbaik. Kalau memang menjadi wali kota ini baik bagi saya dan bagi masyarakat, mudah-mudahan kita bisa terpilih. Tapi kalau menurut Allah itu tidak baik bagi saya dan bagi masyarakat, ya mungkin ada orang lain yang lebih baik. Nah, kalau seandainya ini diberi kesempatan oleh Allah, mungkin saya ingin
tahun masa jabatan seorang wali kota nanti itu bisa mewujudkan kota Banda Aceh 30 tahun ke depan. Dalam waktu 5 Dalam tahun. waktu 5 tahun kita rubah Banda Aceh ini seperti Banda Aceh 30 tahun ke depan itu seperti apa? Apa memungkinkan itu? Ya artinya kita harus melakukan lompatan. Harus melakukan lompatan, nggak bisa step by step. Kalau seandainya kita saat ini berada, katakanlah kota Banda Aceh itu berada di poin 5 misalnya. Kemudian kota Kuala Lumpur berada di poin 7. Kota New York berada di poin 9 misalnya. Nah, bagaimana cara kita mencapai seperti itu dalam waktu 5 tahun? Mencapai misalnya seperti kota lain di luar negeri atau di Asia misalnya seperti Tokyo. Ya bukan dalam bangunannya, bukan dalam gedung-gedung pencakar langitnya, bukan. Tapi dalam aplikasi pelayanan publiknya misalnya, ya menggunakan teknologi kekinian. Ya konsep smart city itu kalau diucapkan seakan-akan klise. Iya. Ya. Karena nggak pernah jalan. Nah, betul. Padahal untuk mengatasi problem kota Banda Aceh saat ini tuh bisa teknologi-teknologi itu digunakan. Solusinya sudah ada. Misalnya kita kalau lewat kota Banda Aceh malam hari saat ini jalan banyak yang gelap. Kalau kemarin katanya kota gemilang, gemerlap dengan lampu kelap-kelip di mana-mana, ya. Tapi sekarang gelap gulita. Kota Banda Aceh kita lewat jalan Sultan Iskandar Muda dari Pungai ke Ulele itu gelapnya luar biasa. Nggak ada lampu jalan yang hidup. Ya apakah faktor minimnya anggaran untuk membayar listrik atau faktor penghematan untuk sektor lain, menutupi hutang sebelumnya mungkin. Tapi saya kira solusi-solusi ke depan ini yang sudah digunakan di negara-negara maju, di kota-kota maju seperti misalnya teknologi, sensor ya untuk lampu jalan. Jadi kita nggak perlu bayar listrik ke PLN lagi, kita pakai misalnya solar cell, tenaga matahari, PJUTS, penerangan jalan umum tenaga surya. Selain itu juga menggunakan sensor gerak, ya, kemudian sensor cahaya. Jadi kalau pagi ada cahaya matahari, otomatis lampu itu mati sendiri, nggak perlu dimatikan secara manual. Kemudian pada saat jalan itu tidak ada kendaraan yang lewat, itu dia gelap nggak apa-apa. Tapi pada saat beberapa meter, 100 meter atau 50 meter akan ada kendaraan yang lewat, dia ada sensor gerak, motion sensor, dia langsung hidup lampunya kan. Nah itu salah satunya menggunakan teknologi. Kemudian itu kan inovasi. Jadi maka saya punya target kota yang kreatif, inovatif, toleran dan amanah. Kalau disingkat kita ya, kota kita. Ya. Kayak program PU jadinya bang. Ya. Kayak program PU. Itu kotaku. Kotaku ini kota kita. Oh, kota kita. Kota kita. Banda Aceh kota kita bersama. Okay. Ya kita bersama kita wujudkan perubahan. Ya kreatif, inovatif, toleran dan amanah. Kreatif itu kan mengkreasi, menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kalau inovasi itu merubah, memberi nilai tambah terhadap sesuatu yang tadinya sudah ada menjadi lebih baik. Misalnya kontainer sampah. Kontainer sampah itu mungkin kita bisa di beberapa kota sudah diterapkan dan saya kira itu bukan teknologi yang mahal, bukan teknologi yang sulit dengan sensor. Ya sensor. Jadi kalau sudah berapa volume kontainer itu sudah sekian, itu berarti armada pengangkut sampah sudah bisa mengambil sampah di situ. Jadi nggak perlu armada sampah itu menghabiskan bensin keliling-keliling padahal sampahnya masih sedikit di salah satu kontainer tempat pengambilan sampah. Sekarang sudah banyak tong sampah atau trash bin itu menggunakan teknologi sensor. Setelah sekian persen terpenuhi, dia akan ada alarm langsung ke aplikasi HP. Di titik ini sudah sekian persen. Jadi nanti langsung armada sampah bisa mengambil dan mengangkatnya ke tempat pembuangan. Itu beberapa teknologi yang sudah digunakan di banyak negara dan kita berarti harus melompat ke sana. Misalnya di beberapa negara sudah menggunakan energi air laut, ya sea wave itu bisa gelombang laut itu menjadi sumber energi listrik, ya mungkin kita juga segera lakukan kajian ke sana, bekerja sama dengan kampus, teman-teman peneliti di USK, di UIN, bagaimana kita menerapkan kelebihan kita, alam kita ini untuk mengatasi persoalan-persoalan sehari-hari kita. Banyak lagi misalnya soal transportasi publik, ya, kemudian pariwisata, toilet kita. Kalau sekarang, mohon maaf, kita kan pada saat COVID saya baru tersadar, untuk cuci tangan aja kita masih diajarin orang luar. Begini loh cara cuci tangan yang benar. Gini-gini dulu, gini-gini, jangan lupa gini. Ya kan? Itu sesuatu yang membuat saya marah sebenarnya. Kok cuci tangan aja kita masih diajarin orang? Sebenarnya sebagai orang Islam kita cuci tangan tuh udah apa ya? Udah khatam lah. Khatam harus. Karena tiap hari ya kita cuci tangan gitu. Jadi saya berpikir, oke,
5 tahun lagi kita nggak boleh diajarin orang asing. Orang asing kalau mau belajar ke sini, kita beri contoh pada orang asing. Bagaimana kota Banda Aceh, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menjaga kebersihan, bagaimana kita menjaga silaturahmi, bagaimana kita bisa bahagia dalam kemiskinan. Nanti orang lomba-lomba miskin biar bahagia. Orang lain, negara lain kaya tapi belum tentu bahagia mereka kan. Di Singapura misalnya kan hidup nggak, mereka jarang senyum. Kita kan indeks kebahagiaan kita Indonesia, Aceh juga termasuk yang daerah bahagia kan. Seperti di Butan mereka mengukur kemajuannya dengan indeks kebahagiaan juga. Betul, itu yang happiness index ya. Betul, yang kita kan Raja Butan itu. Oh iya, Raja. World Happiness Index. Nah, sebagai pemimpin juga butuh masyarakat yang bagus lah kan. Kan nggak mungkin bertepuk sebelah tangan. Ada pepatah bilang it takes two to tango. Artinya untuk menari tango kita butuh 2 orang. 1 orang nggak mungkin. Sebagai misalnya abang jadi pemimpin, tentu membutuhkan rakyat yang bagus lah. Gitu. Kira-kira menurut abang, nih rakyat Banda Aceh yang bagaimana yang bisa diharapkan untuk memajukan kota? Ya, pertama rakyat yang toleran, ya saling menghormati, saling menghargai. Jangan menciptakan konflik, ya, menciptakan harmonisasi di antara sesama. Kemudian juga rakyat yang taat aturan pasti, ya. Kita diciptakan hidup di dunia ini kan nggak bisa sesuka-suka kita. Semua ada aturan. Agama ada aturannya, di sekolah ada aturannya, di pemerintahan kita hidup bernegara juga ada aturannya, ya. Pemerintah membuat aturan supaya semuanya nyaman, ya. Nah, polisi buat aturan di jalan, tujuannya supaya kita selamat, aman, dan sebagainya. Jangan seperti kota Banda Aceh kan agak sedikit mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari ini ada 2 kejadian kecelakaan ketabrak di jalan raya sampai meninggal kan. Tukang parkir di Jalan Teguh Umar meninggal. Oh iya, ditabrak ya. Ditabrak. Kemudian kemarin ibu-ibu di Jalan Batoh, ibu tua umur 64 tahun ditabrak. Ya, sekarang bagaimana kita ciptakan kota yang aman? Masyarakatnya juga bisa taat aturan. Ya. Alhamdulillah kita kan baru baca berita, dapat informasi yang membanggakan kita bahwa Banda Aceh kota dengan SDM tertinggi nomor 2 di Indonesia setelah Jogja. Bahkan Jaksel yang selama ini katanya hebat, menggembar-gemborkan di bawah Banda Aceh loh soal SDM. Ya, tapi tercermin nggak di jalan kita? Nah, kelihatan nggak? Orang masih buang sampah sembarangan. Di atas kertas nih Banda Aceh udah bagus-bagus nih. Tapi fakta di lapangan kayak nggak kelihatan gitu ya. Sepertinya nggak kelihatan. Atau mungkin di sana lebih parah kali. Makanya di Jaksel kedengarannya aja hebat, ya. Kota-kota besar lagi kedengarannya hebat, tapi ternyata mungkin perilaku masyarakatnya mungkin lebih low SDM daripada kita mungkin. Tapi saya melihat bahwa salah satu kelebihan kita kan kita orang Islam banyak diajarkan hal-hal yang seperti itu, menjaga kebersihan, ya, menghormati yang tua, ketertiban. Itu saya kira nggak banyak agama lain yang mengajarkan hal-hal yang sampai detail seperti itu. Tapi sayangnya saya masih melihat misalnya kita bubaran sholat Jumat nih, sepulang sholat Jumat kendaraan masuk ke jalan, keluar dari masjid itu banyak nerobos, banyak yang nerobos jalur, yang seharusnya jalurnya ke sini dia seenaknya ke sini, lampu merah diterobos, itu kan bukan perilaku yang baik sebenarnya. Ya bukan hanya untuk orang Islam, semua orang harusnya taat aturan kan, apalagi kita Islam, kita contoh toilet kita bagaimana, ya kan, jalan raya kita bagaimana, itu kalau seandainya di luar negeri, ya. Itu kan pernah rektor Universitas Al-Azhar Kairo ya datang ke Paris kan waktu itu tahun 1800 berapa. Ya kan, sepulang dari Paris dia mengatakan bahwa saya melihat Islam di Paris walaupun saya tidak melihat Muslim ya. Di Kairo saya melihat banyak Muslim tapi tidak melihat Islam ya. Ya mungkin itulah beda antara ajaran Islam yang begitu mulia, yang begitu baik, mungkin belum bisa dilaksanakan oleh seluruh Muslim dengan baik juga. Mudah-mudahan Banda Aceh bisa menjadi etalase bagaimana sebuah daerah yang menerapkan syariat Islam itu aman, damai, tentram, maju, sejahtera, gitu kan? Harapan saya begitu. Terus gini Bang, tadi Abang menyampaikan program-program yang untuk membangun Aceh lah, malah Abang kedengarannya ambisius nih, akan mempercepat untuk pembangunan 30 tahun ke depan. Nah itu kan butuh banyak biaya itu Bang. Itu kira-kira bagaimana meningkatkan PAD lah kita bilang di Banda Aceh yang kota kecil semuanya serba tanggung. Dibilang kota jasa belum kota jasa, dibilang kota wisata belum. Itu gimana tuh kiatnya tuh
untuk meningkatkan PAD? Ya mungkin banyak cara. Kalau salah satunya meningkatkan industri kreatif, memanfaatkan teknologi digital saat ini ya, seperti Sago TV ini. Sago TV ini kan kalau channelnya maju, kemudian dapat pembayaran dari Google, itu kan bukan uang orang Aceh, tapi uang orang dari seluruh Indonesia yang masuk ke Google dan membayar Sago TV. Nah, saya juga pedagang online. Saya mungkin nih di HP saya masih punya ada orderan nih. Mungkin. Keranjang kuning. Iya benar. Nah itu pembelinya di Jakarta, penjualnya di Bandung, tapi uangnya mampir dulu ke Aceh. Ini kan bagaimana cara kita agar sebanyak-banyaknya uang dari luar tuh masuk ke Aceh. Sekarang ini kan faktanya banyak uang Aceh keluar. Ya bioskop misalnya kita nonton bioskop harus keluar. Anak-anak yang peserta hobi motor, hobi balap, kalau ikut event balap itu harus keluar. Ya Banda Aceh saya kira butuh sirkuit untuk anak-anak muda ini mengekspresikan hobi mereka, ya beraktivitas yang baik, jangan di jalan raya, jangan balap liar. Ya mungkin Banda Aceh perlulah sirkuit walaupun tidak berstandar internasional, berstandar nasional, ya. Kemudian Banda Aceh punya Creative Hub, Internet of Things Center, IoT Center. Di situ konten kreator nggak perlu sewa studio sendiri, nggak perlu bangun studio sewa ruko dan sebagainya. Di situ semua disediakan. Ruang live streaming, filmmaker, desainer interior, desainer busana, desainer game, ya animator, filmmaker. Semua bisa berkreasi di satu tempat. Misalnya katakanlah Banda Aceh Creative Hub seperti itu. Kemudian saya potong sedikit, Pak. Itu kan penghasilan untuk masyarakat. Penghasilan untuk pemerintah sendiri bagaimana meningkatkannya? Nah ini Apa dengan menambah pajak mungkin? menambah pajak itu salah satu solusi yang mungkin banyak dilakukan di banyak negara ya. Karena pendapatan terbesar sebuah negara itu kan memang dari pajak. Indonesia ini kan 80% penghasilannya itu dari pajak. Iya. Ya baru sisanya 20% itu dari pendapatan non pajak dan pendapatan hibah dan lain-lain. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi masyarakat kita pasti bergejolak kalau itu kita terapkan. Tapi semua perubahan pasti ada gejolak di awal. Tahun 1945 pada saat Indonesia baru merdeka pertama kali, di Kota Banda Aceh saya yakin nggak ada tukang parkir. Ya, ada kendaraan yang parkir, nggak ada yang narik parkir. Saya nggak tahu kapan pertama kali diterapkan pajak parkir. Siapa penemunya? Siapa penemu parkir di jalan raya di Kota Banda Aceh dan tahun berapa pertama diterapkan? Ada gejolak nggak waktu itu misalnya ya? Nah banyak contoh-contoh. Ini mungkin banyak negara yang sudah menerapkan pajak lingkungan, pajak carbon footprint ya, emisi dan sebagainya. Untuk merawat lingkungan, menjaga lingkungan dibutuhkan anggaran besar. Ini masyarakat yang selama ini kita bersama-sama sehari-hari ikut berkontribusi merusak lingkungan, ikut juga bertanggung jawab membayar pajak lingkungan. Tapi ini belum kita terapkan ya. Artinya tidak harus hanya dari pajak. Saya harapkan banyak kunjungan wisatawan ke Banda Aceh, banyak uang masuk ke Aceh melalui industri kreatif, petani-petani kita, nelayan-nelayan kita ya bisa memanfaatkan teknologi smartphone mereka untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan teknologi kekinian. Terus juga pariwisata. Saya kira sektor pariwisata Aceh, Banda Aceh khususnya ini belum tergarap secara maksimal. Potensi kita mungkin di sektor pariwisata ini katakanlah misalnya 100%, sekarang baru sekitar 30%. Destinasi wisata kita terbatas, destinasi wisata yang ada tidak terawat, ya, toiletnya tidak ada, ya, kafenya tidak ada, tour guide-nya tidak ada, jalan menuju ke situ juga rusak, misalnya titik 0 km. Itu sudah saya benahi dengan anggaran pokir saya, tapi jalannya ke situ rusak berat ya. Kemudian tidak terawat gedungnya, tempatnya dan fasilitas apapun tidak ada. Ini yang harus kita benahi. Ya kalau kita jujur mau akui dari 38 ibu kota provinsi di Indonesia, dulu 34 ya. Sekarang sudah ada berapa provinsi baru. Banda Aceh adalah satu-satunya kota di Indonesia, ibu kota provinsi di Indonesia yang di Google itu tidak bisa dilihat street view-nya. Ya, kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa lihat Google dari map dari atas, tapi begitu kita mau lihat jalannya, bagaimana kondisinya itu nggak bisa. Belum ada layanan. Belum bisa. Jayapura sudah bisa, ya, Medan bisa, apalagi Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja dan sebagainya. Sekarang kalau ada orang Malaysia mau liburan ke Banda Aceh, dia mau lihat situasi kota Banda Aceh di Google itu belum bisa dilihat. Itu salah satu kekurangan. Padahal itu hal sederhana.
kalau Pemko Banda Aceh bisa bekerja sama baik dengan Google, memanfaatkan anak-anak IT, mahasiswa dan sebagainya untuk menjadi sukarelawan Google, ya itu bisa kita wujudkan. Tapi ternyata sampai hari ini juga belum. Oh, iya, belum. Kemudian, Saya baru tahu tuh belum ada Street View Banda Aceh. betul, belum ada. Saya nggak tahu kalau hari ini. Kemarin belum ada. Nah kemudian kalau kita cari di internet misalnya, kalau misalnya Bang Nizar nih mau ke Hanoi, kemarin dari India ya? India. Nah kemarin ke India ke kota apa tuh? Ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Misalnya ke Goa misalnya ya. Nah, atau mau ke Saya ke Jaipur kemarin. Jaipur ya. Itu Jaipur dekat mana? Eh, Dekat Delhi ya. Iya dekat juga lah, 6 jam lagi dari Delhi. Nah, karena saya belum pernah ke Jaipur, saya mau lihat dulu kotanya seperti apa. Saya mau booking hotel. Mau booking hotel. Hotel ini aman nggak? Nyaman nggak? Lokasinya dekat pasar nggak? Dekat pusat jajanan nggak? Dekat pusat kuliner nggak? Kalau kemana-mana jauh nggak? Daerahnya daerah kumuh nggak? Dekat stasiun kereta yang atau semrawut nggak? Ya, jangan asal booking kan. Kita lihat dulu hotel ini, kita lihat Google Map dulu. Ini sekitar hotel ini seperti apa? Apalagi kita bawa anak istri, aman nggak di daerah itu? Nah kan perlu street view. Kemudian juga kita ke Jaipur, saya belum punya bayangan Jaipur tuh ngapain aja nanti di Jaipur. Apa aja objek wisatanya. Ya kalau saya mau sekarang zaman medsos, saya mau tunjukkan ke teman-teman, tunjukkan ke masyarakat saya berada di Jaipur, nanti saya harus foto di mana. Ya, Instagramable. Instagramable spotnya di Jaipur nih mana aja. Saya akan cari dulu di internet, ya kan. Jangan jauh-jauh kita udah cuma 5 hari di Jaipur, sampai sana kita masih cari info, nggak tahu, nggak langsung hari pertama udah bisa langsung action ke tempat apa, foto di mana dan sebagainya. Jadi top 10 Instagramable spot di Jaipur ada nggak kalau kita cari di Google? Sekarang top 10 Instagramable spot di Banda Aceh, coba cari nggak ada. Nggak ada teman-teman blogger kita, ya, di Budpar kita, di Spar Kota Banda Aceh, teman-teman konten kreator, selebgram yang kemudian membuat artikel-artikel ini, ya, top 10 Instagramable spot in Banda Aceh. In English bikinnya misalnya, atau boleh juga dalam bahasa Indonesia bikinnya. Iya, dan nanti ada Google Translate kan. Ya, itu kan sederhana, hal-hal yang sederhana. Sekarang di Hong Kong itu kan ada satu apartemen tua yang orang banyak gantung jemuran baju dan celana itu. Karena unik jadinya itu jadi Objek wisata objek wisata. Orang datang ke Hong Kong kalau nggak foto di situ tuh belum ke Hong Kong berarti, ya kan? Padahal sebuah apartemen tua kumuh udah mau rubuh, tapi karena banyak jemuran baju dari lantai Jadinya unik ya. 50 sampai lantai 1 jemuran, semua itu harus ke situ kita foto. Bukan berarti harus bikin destinasi wisata yang mahal dan besar anggarannya, tapi yang penting terekspos. Iya. Yang penting diberitakan, ada info tentang itu. Baik, Bang Irwan. Dan banyak nih kita ngobrol-ngobrol nih ya. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan dari saya, tapi saya simpan aja dulu supaya bisa ngundang Bang Irwan lagi nanti. Iya. Tapi ini terakhir nih, Bang. Komitmen ini. Kira-kira nanti kalau Bang Irwan jadi wali kota, masalah korupsi ini gimana, Bang? Nah, jadi tadi kan kota kita itu kreatif, inovatif, toleran, dan amanah. Terakhir itu pemerintahan yang amanah. Saya insya Allah terus berusaha untuk menjadi bagian dari pemerintahan itu yang anti korupsi. Ya, saya coba memberikan contoh-contoh. Jadi mungkin teman-teman atau masyarakat masih ingat pada saat saya pertama dilantik di DPRA itu, bulan pertama saya terima gaji langsung saya publish. Iya, saya udah lihat itu. Berapa pendapatan saya, bukan hanya pendapatan tapi berapa pengeluaran saya dalam 1 bulan itu. Biar masyarakat tahu ya, kemana saya berikan sumbangan, kemana saya berikan bantuan proposal, itu semua terpublish waktu itu. Kemudian mobil mewah ya, untuk 4 pimpinan DPRA waktu itu, ketua dapat Lexus, wakil ketua Harrier. Saya menolak itu. Kemudian saya hanya minta Kijang Innova saja cukup ya. Kemudian setelah 5 tahun saya menjadi wakil ketua DPRA, saya selesai, saya tidak membeli mobil itu dengan biaya murah, saya kembalikan ke pemerintah agar bisa terus dimanfaatkan walaupun saya belum punya mobil pribadi. Ya, orang nggak percaya mungkin kalau saya cerita soal itu. 2 tahun setelah saya kembalikan mobil dinas, saya harus pinjam mobil ponakan. Baru sekarang saya bisa beli mobil pribadi lagi dengan tabungan saya. Kemudian saya keluar negeri, tidak pernah 1 rupiah pun saya menggunakan uang rakyat, uang APBA. Ya bisa dicek ke sekretariat DPRA, apakah ada SPPD selama Irwan Johan 10 tahun di DPRA itu 1 rupiah saja yang saya gunakan untuk ke luar negeri. Ya. Selama ini saya sudah ke beberapa negara, ke Amerika sudah 2 kali, ke Cina sudah 3 kali, ke Kanada 1 kali, ke Perancis, ke Jerman. Tapi tidak 1 rupiah pun
menggunakan APBA. Saya nabung. Kemarin saya ke Amerika 2 kali. Pertama saya diundang oleh pemerintah Amerika kan. Saya ikut program IVLP, International Visitor Leadership Program. Itu salah satu alumninya Bu Megawati, Gus Dur. Ya saya termasuk alumni itu juga ya. Saya cukup berbangga lah sebagai putra Indonesia yang dapat itu. 1 bulan di Amerika di November 2018. Ya. Kemudian di Mei 2023 saya ke Amerika itu hasil nabung selama COVID 3 tahun. Ya, selama 3 tahun COVID kita nggak kemana-mana kan? Kita nggak bisa traveling. Jadi 3 tahun itu saya gunakan untuk menabung 3 juta per bulan. Saya tabung 3 juta per bulan, 3 juta per bulan. Setahun itu terkumpul hampir 100 juta. Ya, kemudian akhirnya setelah terkumpul saya bilang sama istri saya, ini kalau dagangan kita laris online, Kita jalan-jalan. setahun bisa sebulan nabung 3 juta, setelah terkumpul 100 juta yuk kita jalan-jalan ke Amerika, saya bilang kan. Nah 1 bulan lagi di Amerika itu murni dari hasil, bukan dari gaji DPR juga, ya, apalagi dari SPPD, tapi murni dari hasil saya jualan online di internet. Kenapa saya jualan online? Karena saya ingin beri contoh ke masyarakat. Beri contoh ke ibu-ibu yang selama ini dekat dengan saya. Mereka keluhkan gimana cara cari duit. Ada cara mudah tanpa modal, bisa dengan HP saja di rumah dan sebagainya. Itu saya lakoni, saya lakukan. Nah ke depan kalau insya Allah saya jadi didukung oleh Allah dan masyarakat untuk menjadi wali kota Banda Aceh, saya akan memberikan contoh ke masyarakat. Ya. Misalnya dari penggunaan mobil dinas yang sederhana, kemudian juga jelas nggak boleh ada bergantian plat merah ke plat hitam. Kemudian kalaupun dipaksa ganti ke plat hitam, misalnya mobil-mobil dinas Pemko Banda Aceh ini kan nanti di bodi mobil di pintunya ada stiker kendaraan ini dibiayai oleh pajak rakyat misalnya atau oleh PBK Kota Banda Aceh. Nah seperti itu. Kemudian transparansi APBK juga ya. Kemudian berkeadilan untuk semua mitra pengusaha, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa pengadaan, IO dan sebagainya, itu semua harus kebagian kue pembangunan Kota Banda Aceh ini. Jangan cuma kelompok itu saja, jangan cuma orang itu saja. Itu Bang yang agak susah mungkin untuk korupsi, untuk kita diri sendiri kita nggak melakukan ya. Tapi kadang-kadang untuk keluarga, untuk teman, tim saya ini kan kadang nggak kuat juga kita. Ya alhamdulillah saya nggak punya orang tua lagi. Saya nggak punya mertua juga, saya nggak punya tim ses mungkin menantu, nggak punya anak, saya kan hanya berdua. Ya kalau tim ses ya tergantung, harus ikut tender. Sampai hari ini saya sudah 10 tahun di DPRA, ya saya punya pokir, tapi tim saya, teman-teman saya kalau mau ikut tender pokir saya itu ya ikut tender sendiri. Ikut tender sendiri. Jadi kelebihan tim saya ini hanya mereka tahu pokir saya itu apa. Misalnya ada pembangunan lapangan futsal di Ulekaring, Kecamatan Ulekaring itu saya anggarkan 800 juta. Dekat kantor camat itu pembangunan lapangan futsal untuk Kecamatan Ulekaring. Itu nilainya 800 juta. Tim saya tahu itu. Dan dia bisa akses itu. Bahwa ini ada program punya Bang Irwan nih. Mereka ikut tender di ULP. Ada tim saya yang dapat itu. Pembangunan itu tim saya yang dapat. Tapi dia harus juga melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku lumrah di ULP saat ini. Apa itu? Misalnya profesional lah ya. Ya profesional. Mungkin juga transaksional sih. Artinya yang dapat orang saya, tapi saya tahu kamu dapat proyek itu, proyek pokir saya kamu dapat itu perjuangan kamu sendiri. Bukan karena saya telepon kepala dinas, bukan karena saya telepon kepala ULP, bukan karena saya marah-marah di dinas, bukan karena saya telepon gubernur, dia dapat perjuangan dia sendiri. Lalu saya nggak minta fee, saya nggak minta bagian karena saya tahu dia untungnya juga kecil, sudah kasih ke A, B, C, D, ya kan untuk dia kecil masa saya minta lagi, ya kan? Jadi tim saya semua tahu itu, tim di lingkaran saya tahu bagaimana karakter saya. Ya ke depan mudah-mudahan, karena saya dari awal bilang kalau mendukung saya karena mengharap uang, mengharap proyek, mengharap jabatan, mengharap rekom memo ini memo itu, ya sebaiknya jangan dukung saya. Anda dukung saya karena beranggapan saya layak, saya pantas untuk memimpin Kota Banda Aceh ini menjadi lebih baik, berkeadilan untuk semua orang, seperti yang kalian harapkan selama ini. Ya kalau kita jadi, jangan juga berperilaku seperti yang sebelumnya, kan begitu. Baik Bang Irwan, terima kasih banyak nih sudah hadir di sini, Ya, sudah sharing cerita-ceritanya, semoga kesampaian lah cita-citanya bagaimana. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik rekan Sago TV, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.